Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 49. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di tengah tumpukan puing, telinga Bai Yuan bergerak sedikit saat ia mendengarkan suara-suara samar di sekitarnya. Ia perlahan berjongkok sambil menyeringai sinis, mengambil genteng yang pecah, dan setelah menimbangnya sejenak di tangannya, ia tiba-tiba berdiri sebelum melemparkannya ke udara. Genteng itu mengiris dinding dan atap dengan mudah seperti pisau yang memotong tahu, meluncur langsung ke titik di mana Bai Yuan baru saja mendengar suara itu. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Chen Pingan. Dengan ketukan kakinya, tubuhnya yang besar terangkat dari tanah, dan dia melangkah ke balok kayu tua, menggunakannya sebagai landasan peluncuran untuk mendorong dirinya keluar dari lubang di langit-langit sebelum mendarat di atap. Jauh di kejauhan, Chen Pingan berdiri di atap lain dengan busur kayunya tersampir di bahunya, mengawasi Bai Yuan dengan ekspresi waspada. Bai Yuan tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan kecil. Ia telah menyebabkan terlalu banyak keributan dengan genteng yang baru saja ia gunakan sebagai proyektil. Akibatnya, Chen Pingan telah menyadari betapa hebatnya daya lempar Bai Yuan, dan ia telah sepenuhnya menyerah pada gagasan bahwa ia memiliki keuntungan dalam hal jarak serang hanya karena ia memiliki busur dan anak panah. Bai Yuan tersenyum sambil merentangkan tangannya untuk menunjukkan kepada Chen Pingan bahwa dia tidak memegang apapun, lalu memberi isyarat kepada anak muda itu, memprovokasi Chen Pingan untuk menunjukkan kepadanya trik apa saja yang dia miliki dan menunjukkan kepadanya bahwa dia siap untuk melanjutkan permainan kucing-kucingan ini. Mengatakan bahwa Bai Yuan mencoba mempermainkan Chen Pingan adalah tuduhan yang salah. Dengan basis kultivasinya yang sangat besar dan wujud aslinya, Bai Yuan pada dasarnya adalah perwujudan darah dan daging dari kekuatan alam yang dahsyat. Dia telah mengalami pertempuran dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan kultivasinya yang panjang dan sulit, terutama pada tahap awal berdirinya Sun Skok Mountain, yang mana awalnya hanyalah sebuah sekte kecil dan lemah, tetapi telah memiliki banyak musuh. Setelah pendiri Sun Skok Mountain tewas dalam pertempuran, ia telah menjadi pejuang terkuat di sekte tersebut, bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan semua jenis kultivator tangguh. Dalam arti tertentu, pertempuran di atap ini agak mirip dengan pertempuran yang pernah dilakukan Bai Yuan di masa lalu. Saat itu, semua kultivator dan pemurni Qi yang pernah ia lawan juga telah mengadopsi strategi menyerangnya dengan harta mereka dari jauh, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menghadapinya dalam pertempuran langsung. Sama seperti bagaimana seorang prajurit kavaleri ringan tidak akan pernah secara langsung melawan seorang prajurit infanteri berat dalam pertempuran. Sebaliknya, yang pertama akan mengadopsi taktik perang gerilya, memanfaatkan keunggulan mereka dalam kecepatan dan kemampuan manuver untuk mengalahkan yang terakhir secara bertahap dari waktu ke waktu. Saat ini, Bai Yuan bisa dibilang berada di urutan kedua setelah Song Changjing dalam hal tingkat penindasannya oleh Dao Surgawi di tempat ini. Karena identitas khususnya, prajurit yang membawa jimat harimau itu, diberkati oleh tempat ini, jadi meskipun dia juga sangat tangguh, pembatasan yang dikenakan padanya tidak terlalu ketat sama sekali. Meskipun dia hanya menghadapi seorang pemuda biasa yang bahkan tidak punya pengalaman dalam hal kultivasi, Bai Yuan merasakan sensasi pertempuran yang sama seperti yang dirasakannya bertahun-tahun yang lalu. Bai Yuan bersedia mengakui bahwa Chen Pingan telah memberinya banyak kejutan hingga saat ini. Dia telah menunjukkan dirinya sangat licik dan banyak akal, memasang perangkap, memanfaatkan medan, dan menggunakan psikologi Bai Yuan untuk melawannya. Tentu saja, kejutan terbesar bagi Bai Yuan adalah keberanian yang ditunjukkan Chen Pingan. Dia mendongak untuk melihat ke langit, dan mendapati bahwa hari sudah senja. Sejak saat itu, jarak pandang akan semakin buruk, dan dia sama sekali tidak mengenal geografi kota itu. Ini mungkin salah satu keuntungan yang diandalkan Chen Pingan, tetapi itu hanya akan membawanya sejauh itu. Dengan mengingat hal itu, Bai Yuan mulai berlari maju seperti seekor kuda yang berlari kencang, menempuh jarak yang sangat jauh dalam setiap langkah yang diambilnya. Pada saat Bai Yuan mulai bertindak, Chen Pingan berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak terburu-buru ke utara di sepanjang deretan atap yang tak terhitung jumlahnya ke arah itu. Bagaimanapun, Fortune Street dan Peach Leaf Alley berada di arah itu, dan di sanalah semua klan kaya di kota itu berada. Jika mereka turun tangan dan membantu Bai Yuan, Chen Pingan tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri.
Selatan juga bukan pilihan karena di sanalah jembatan tertutup berada. Medan di sana sangat terbuka, dan tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi. Mengingat perbedaan kecepatan mereka, Chen Ping'an tahu bahwa ia harus mengandalkan tempat yang memiliki banyak rintangan dan tempat persembunyian jika ia ingin tetap aman. Oleh karena itu, ia segera memutuskan untuk melarikan diri ke arah barat. Di sebelah barat kota terdapat hutan pegunungan lebat dengan banyak jalan setapak dan tempat persembunyian yang tersembunyi, serta sejumlah besar perangkap yang dipasang oleh para pemburu. Gunung itu sangat sulit didaki kecuali seseorang mengikuti jalan yang sudah ditentukan, dan Chen Ping'an mengetahui hal ini lebih dari siapapun karena telah mendaki gunung ini berkali-kali dalam hidupnya. Meskipun proses berpikirnya benar, dia telah salah menilai kemampuan Bai Yuan. Sebagai kera penggerak gunung dari Gunung Sunskok, Bai Yuan memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang gunung daripada Chen Ping'an. Saat Chen Ping'an melompat dari atap terakhir dan mendarat di tanah, dia sedikit menekuk lututnya untuk menahan kekuatan hantaman, lalu cepat-cepat melirik ke belakang sebelum meneruskan larinya dengan kecepatan penuh. Pada titik ini, busur dan tempat anak panahnya sudah tidak terlihat lagi. Begitu ia memasuki hutan, jika ia meninggalkan jalan yang biasa dilalui dan tersesat ke semak-semak, maka hal-hal tersebut pasti akan menjadi penghalang baginya. Bai Yuan dapat melihat bahwa Chen Ping'an hendak menyelinap ke dalam hutan, dan ia merasa sedikit gelisah. Ia berbalik untuk melihat kembali ke arah rumah keluarga Li di Jalan Keberuntungan. Jika ia berani masuk ke dalam gunung, ia tidak dapat menyatakan dengan yakin bahwa keuntungan geografis akan sepenuhnya jatuh kepadanya, tetapi itu pasti akan lebih mudah daripada mengejar Chen Ping'an melalui kota. Setelah mempertimbangkan pilihannya, Bai Yuan segera mengambil keputusan. Ia menarik napas dalam-dalam, cukup untuk mengakhiri hidup Chen Ping'an, dan wajahnya mulai berubah warna menjadi hijau dan ungu. Tiba-tiba, sosoknya yang besar muncul tanpa peringatan, menyebabkan sebagian besar rumah di bawah kakinya runtuh dalam sekejap. Wilayah barat kota itu dihuni sepenuhnya oleh penduduk kota yang lebih miskin, jadi rumah-rumah di sini jauh lebih tidak kokoh daripada yang ada di Fortune Street, dan tidak mungkin rumah itu akan bertahan setelah menjadi landasan peluncuran Bai Yuan. Satu-satunya sisi baik dari awan gelap ini adalah bahwa keluarga beranggotakan 4 orang yang tinggal di rumah itu tidak berada di rumah itu saat rumah itu runtuh. Bai Yuan melompat tinggi ke udara, mendorong dirinya ke atas dalam lintasan parabola, dan mendarat tepat di samping Chen Ping'an. 2 kawah besar terhempas ke tanah di bawah kakinya, membuat tanah lembek dan liat berterbangan ke segala arah. Segera setelah itu, Bai Yuan melayangkan pukulan ke bagian belakang dada Chen Ping'an. Ada banyak titik akupuntur di punggung seseorang, jadi meridian dan organ dalam seseorang semuanya terhubung ke punggung mereka. Secara khusus, bagian belakang dada seseorang hanya beberapa inci dari jantungnya, menjadikannya tempat yang sangat rentan. Begitu mendengar keributan akibat pendaratan Bai Yuan, Chen Ping'an segera melompat ke depan, melakukannya lebih cepat daripada saat dia memikat Bai Yuan ke atap yang bobrok tadi. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa dia telah menyembunyikan sebagian kekuatannya selama ini. Akibatnya, tinju Bai Yuan tidak mampu menembus punggung Chen Ping'an dan menghancurkan jantungnya seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, tinju itu hanya menyerempet punggung Chen Ping'an dengan pukulan sekilas. Walaupun begitu, Chen Ping'an tetap terpental ke depan di udara, seakan-akan punggungnya dihantam oleh pendobrak. Apa yang terjadi berikutnya adalah pertunjukan luar biasa dari kelincahan dan koordinasi tangan mata Chen Ping'an. Darah mengucur dari sudut bibirnya akibat pukulan sekilas itu, dan tepat saat ia tampak hendak jatuh tertelungkup di tanah, ia mengulurkan kedua tangannya sebelum menekan telapak tangannya ke tanah. Dia kemudian menekuk siku-sikunya sebelum menjulurkannya dengan kuat, melakukan jungkir balik di udara, dan setelah mendarat di tanah dengan kakinya, dia menggunakan momentum ke depan untuk terus melarikan diri demi keselamatannya, tanpa melambat sedikit pun. Sekalipun Bai Yuan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi segala jenis lawan, dia tidak dapat menahan rasa jengkelnya terhadap kegigihan dan ketahanan Chen Ping'an. Dia mengangkat tangannya dan mendapati punggung tangannya berdarah. Cedera ini jauh dari parah, dan dia tidak terlalu memperdulikannya, tetapi dia malah semakin bertekad untuk membunuh Chen Ping'an. Adapun mengapa dia terluka, alasannya cukup sederhana. Biasanya, Chen Ping'an berpakaian sangat tipis, tetapi hari ini, saat ia muncul di hadapan Bai Yuan, ia jelas mengenakan pakaian yang jauh lebih tebal dari sebelumnya. Selain pakaiannya sendiri, ia juga mengenakan salah satu jubah lama Liu Xianyang, yang sangat longgar. Ia mengenakan pakaian tambahan ini untuk menyembunyikan sesuatu. Ternyata, dia telah menempa baju sirah porselen kayu untuk dirinya sendiri.
Baju sirah itu terdiri dari 6 papan kayu panjang yang dilubangi sebelum diikat dengan tali melalui lubang-lubang itu. Ada 3 papan di depan dadanya, dan 3 papan lagi di punggungnya. Yang terpenting, baju sirah kayu yang sangat kasar itu disematkan dengan pecahan-pecahan porselen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Bai Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia merasa seperti seorang pejabat tinggi yang secara tidak sengaja menginjak tumpukan kotoran anjing yang bau, dan tidak ada cara baginya untuk mengeluarkan kotoran menjijikkan itu dari bagian bawah sepatu botnya. Tangannya terkepal erat saat dia berdiri di tempat, dengan paksa menekan auranya yang bergejolak, dan warna ungu dan hijau di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ungu dan emas sebelum menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya untuk mengambil sesuatu dari udara. Ternyata, sebuah batu kecil telah ditembakkan ke arahnya dari suatu tempat di semak-semak. Bai Yuan berpegangan pada batu itu, yang besarnya kira-kira sebesar kuku jari, dan dia mendengar suara ledakan atau gemerisik, yang menunjukkan bahwa Chen Pingan tengah melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan. Ekspresi muram muncul di wajahnya saat dia berbalik untuk melihat ke arah kota, khawatir kalau ini adalah rencana yang dibuat Chen Pingan untuk menjauhkannya dari Tao Zi. Namun, instingnya mengatakan bahwa dia harus membunuh Chen Pingan sesegera mungkin. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat ini, tamu tak diundang lainnya muncul di dahan pohon belalang keturunan di Jalan Keberuntungan, yang sebelumnya dipanjat Chen Pingan. Sosok itu duduk di dahan tertinggi yang masih mampu menopang beratnya, dan ia terangkat jauh di atas atap rumah besar klan Li. Di dahan lain sedikit di bawahnya berdiri sosok lain. Semua orang di kediaman klan Li sangat waspada, tetapi mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak dapat melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul di pohon belalang. Itu karena mereka tidak lain adalah petugas pengawas tungku, Song Changjing, dan keponakannya, Song Jixin. Song Changjing telah membawa Song Jixin ke pohon belalang keturunan, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan disuguhi pertunjukan yang bagus. Akan tetapi, Song Jixin tidak memiliki penglihatan yang cukup untuk melihat di malam hari, jadi dia hanya bisa mendengarkan Song Changjing menceritakan pengejaran yang telah terjadi, dimulai dari atap gang vas tanah liat. Song Changjing meletakkan sikunya di lututnya, dan dagunya di atas tangannya saat ia mengintip ke kejauhan. Saat menceritakan pengejaran itu kepada Song Jixin, ia juga sesekali menceritakan beberapa rahasia kota yang tidak jelas atau beberapa wawasan kultivasi yang telah ia kembangkan. Jika kita kesampingkan semua hal lain dan hanya berbicara tentang artefak dan harta karun, kitab suci pedang yang terkenal itu dapat menempati peringkat 3 teratas di kota ini. Jika kita memperpanjang rentang waktu dan melihat kembali sejarah kota selama 3000 tahun, saya akan mengatakan mungkin agak berlebihan untuk menempatkannya di 10 teratas, tetapi kitab suci itu pasti dapat menempati peringkat 20 teratas. Ini mungkin terdengar sangat rendah, tetapi sebenarnya sudah sangat tinggi, dan itu belum termasuk baju zirah bersisik itu. Jika Liu Xian yang bisa memanfaatkan kedua hal itu sepenuhnya, di mataku, dia tidak akan lebih buruk dari kalian berlima di masa depan. Song Jixin tidak mengangkat kepalanya karena kaki Song Changjing tergantung tepat di atasnya, tetapi dia tetap bertanya dengan suara penasaran, lalu mengapa dia masih dibunuh oleh kera tua dari Gunung Sun Skok itu. Senyum tipis muncul di wajah Song Changjing saat dia menjawab, dia mengundang rasa iri dengan kekayaannya yang besar, dan dia tidak memiliki pendukung untuk melindunginya. Apakah itu begitu sulit untuk dipahami? Ekspresi bingung muncul di wajah Song Jixin saat dia bertanya, kalau begitu, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras untuk memenangkan hatinya kembali di Clay Fase Eli? Song Changjing tertawa terbahak-bahak, dan setelah tertawa terbahak-bahak cukup lama, barulah ia menjawab, kalau bicara tentang orang-orang hebat yang berkultivasi. Lupakan saja, aku tidak akan menjelaskannya untuk saat ini. Begitu kau meninggalkan kota ini dan mendengar salah satu nama panggilanku, kau akan mengerti segalanya. Tiba-tiba, Song Changjing bangkit berdiri sambil menatap ke kejauhan, dan tatapan intens muncul di matanya saat dia dengan lembut membelai sabuk giok yang dikenakannya di pinggangnya. Dia dapat melihat bahwa di titik paling barat kota itu, Bai Yuan telah melanggar peraturan, dan auranya langsung bergejolak hebat akibatnya, sehingga segala sesuatu di area itu menjadi kacau balau, bagaikan pecahan keramik yang meledak berkeping-keping. Song Changjing melanjutkan, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa semua orang luar itu memandang orang-orang di kota itu seolah-olah mereka memandang rendah semut. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya karena mereka semua sombong dan angkuh? Bahwa mereka pikir mereka lebih baik dari semua orang. Kepribadian mereka hanyalah faktor kecil, faktor yang jauh lebih penting adalah cara mereka dibesarkan. Anda belum pernah meninggalkan kota itu sebelumnya, jadi Anda tidak tahu betapa dihormatinya para pembudidaya itu di dunia luar.
Aku sama sekali tidak penasaran tentang itu, jawab Song Jixin. Song Changjing tidak terkejut mendengar ini, dan dia mendesah, itulah sebabnya aku tidak suka berbicara dengan para sarjana. Masalahnya, ada garis pemisah antara kamu dan mereka. Bagi sebagian orang, ini adalah garis kecil yang lebih kecil dari selokan dan dapat dilintasi dengan mudah. Kamu adalah salah satu contoh dari orang-orang itu, dan contoh lainnya adalah Liu Xianyang dan Zhao Yao, anak laki-laki yang dipilih oleh sekte Tao besar di luar kota. Namun, bagi yang lain, garis ini seperti jurang yang sangat lebar. Bagi sebagian besar orang di kota ini, garis itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lewati, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Kesenjangan antara orang-orang yang dipisahkan oleh garis itu sangat besar, hampir seperti makhluk hidup dan benda mati, atau jurang antara kehidupan dan akhirat, mungkin bahkan lebih penting dari itu. Tiba-tiba, Song Changjing berhenti sejenak di sini, dan raut wajah terkejut muncul di wajahnya, diikuti oleh sedikit rasa senang saat dia terkekeh, sepertinya monyet tua itu agak kurang beruntung kali ini. Dia pikir ini akan menjadi perburuan yang mudah, tetapi ternyata, dia berhadapan dengan landak kecil yang licik. Sekarang aku mulai mengerti dirimu, Song Jixin. Siapapun akan sangat frustrasi menghadapi lawan seperti ini. Kecuali kau bisa membunuhnya dengan satu pukulan, dia akan terus bertahan dan menimbulkan gangguan dengan keuletan seperti gumpalan lem. Ekspresi tidak senang muncul di wajah Song Jixin. Tak jauh dari situ, keributan keras tiba-tiba terdengar di kediaman klan Li, bahkan ketua klan pun ikut bertindak. Seperti yang diduga, Chen Pingan punya kaki tangan, dan kaki tangan itu bukan orang biasa. Senyum tipis muncul di wajah Song Changjing, dan bahkan saat si pembunuh bergegas melewatinya di pohon belalang keturunan, dia tidak mencoba menghentikan mereka sama sekali. Sementara itu, Bai Yuan dengan cepat kembali dari barat, melompat ke udara dengan setiap langkah cepat yang diambilnya. Mengenai kerusakan yang ditimbulkannya pada rumah-rumah dan bangunan-bangunan di kota dengan setiap pendaratan, itu adalah sesuatu yang tidak dihiraukannya. Setelah melihat Song Changjing dari jauh, tampaknya Bai Yuan telah mengidentifikasi dia sebagai sasaran untuk melampiaskan kekesalannya. Alis Song Changjing sedikit berkerut saat melihat ini, segera setelah itu ledakan niat bertarung yang tak kenal ampun meledak keluar dari tubuhnya. Sudah diketahui luas bahwa Song Changjing memiliki 3 hobi dalam hidup, yaitu meraih prestasi di medan perang, membunuh orang-orang ajaib, dan bertarung melawan dewa. Detik berikutnya, mata Song Jixin membelalak kaget. Sebelum dia menyadarinya, Song Changjing sudah turun ke Fortune Street, dan dia langsung menyerang Bai Yuan yang datang dengan gaya biadab. Keduanya saling bertukar pukulan, saling mengenai dada. Alih-alih mundur, Song Changjing maju selangkah, sementara Bai Yuan mundur selangkah. Pukulan lain dipertukarkan oleh kedua petarung, kali ini pukulan yang satu mengenai glabella. Song Changjing melangkah maju lagi, dan kali ini, dialah satu-satunya yang melayangkan pukulan. Dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, lalu sedikit menekuk lututnya, mengulurkan tangan kirinya ke depan sambil menarik tangan kanannya. Jubah putih bersihnya berkibar di sekelilingnya, sementara lempengan batu biru di bawah kakinya telah hancur total. Saat pukulan itu dilancarkan, Bai Yuan tidak punya pilihan selain mengulurkan telapak tangan untuk melindungi dirinya dari pukulan Song Changjing. 2 ledakan keras terdengar berturut-turut, dan Bai Yuan terlempar mundur sejauh lebih dari 100 kaki, membuat parit menganga di jalan berbatu biru itu. Song Changjing dengan lembut mengibaskan lengan bajunya ke udara, lalu menggenggam tangannya di belakang punggungnya sambil meletakkan tangan lainnya di sabuk gioknya sambil merenung sambil tersenyum tipis. Apakah kamu masih tidak akan turun tangan, Qi Jingchun? Apakah kamu akan membiarkan kota ini berjalan sendiri? Jangan menyerah dulu, setidaknya bertahanlah sedikit lebih lama. Bai Yuan mengembuskan napas perlahan, sementara Song Changjing mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, kita bisa melanjutkan pertempuran ini setelah kita meninggalkan tempat ini. Untuk saat ini, kita berdua memiliki masalah yang harus kita selesaikan. Bai Yuan menyeringai sambil menjawab, lebih baik kau kalahkan aku setelah kita keluar dari sini. Kalau tidak, pasukan Kekaisaran Li Agung di perbatasan selatan tidak akan bersenang-senang. Sesuai keinginanmu, kata Song Changjing sambil tersenyum. Bai Yuan mendengus dingin, lalu memasuki kediaman klan Li sendirian. Ternyata, Tao Zi sama sekali tidak terluka, dan tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Setelah mengetahui detail spesifik tentang apa yang telah terjadi, Bai Yuan menyadari bahwa ini hanyalah tipuan untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah merenung sejenak, ia berjalan ke arah barat lagi, bersiap untuk memasuki kembali gunung dan melanjutkan perburuan.